Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar gemar pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024. Mari bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulang sekali lagi. Amsal 18 ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin setiap kita belajar sesuatu tentang satu bagian tubuh yang sangat kecil, tetapi jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu akan membahayakan. Tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi juga membahayakan diri kita sendiri, yaitu lidah. Pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk berhati-hati dalam menggunakan lidah kita. Yang berarti apa? Tuhan ingin kita berhati-hati terhadap setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Pagi hari ini ada 3 alasan kenapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Yang pertama, karena perkataan kita bisa mempengaruhi pikiran. Bukan hanya pikiran kita, tetapi pikiran orang lain. Contohnya seperti ini. Jika kita sering mendengar kata-kata yang baik terhadap seseorang, kata-kata pujian terhadap seseorang, maka pikiran kita terhadap orang tersebut akan sama seperti perkataan kita. Contohnya, Budi, kamu anak yang rajin. Budi adalah anak yang berprestasi di sekolah. Secara tidak langsung, kita yang mendengarkan hal itu akan mempunyai pikiran yang sama seperti perkataan yang dikatakan orang itu. Oh iya, ternyata Budi anaknya rajin. Oh iya, ternyata Budi anak yang berprestasi di sekolahan. Tetapi jika sebaliknya, jika kita sering mendengarkan atau jika kita sering memperkatakan kata-kata yang buruk, kata-kata umpatan, kata-kata cacian atau makian, atau kata-kata yang negatif terhadap seseorang, maka secara otomatis juga pikiran kita, pikiran orang lain akan sama seperti perkataan yang dikatakan. Contohnya seperti ini. Ternyata Budi suka membuang sampah sembarangan. Ternyata Budi anaknya suka bolos sekolah. Secara tidak langsung, pikiran kita terhadap si Budi akan sama seperti perkataan yang diucapkan tadi. Oh iya, Budi ternyata suka buang sampah sembarangan. Oh iya, Budi ternyata suka bolos sekolah. Oleh karena itu, hal yang pertama, perkataan bisa mempengaruhi pikiran kita atau pikiran orang lain. Karena itu, mari kita berjaga-jaga, mari kita berhati-hati terhadap perkataan yang keluar dari mulut kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, respon kita dalam kita menjaga perkataan kita adalah, jika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik terhadap seseorang, yang perlu kita lakukan hanya cuek. Kita tidak perlu terlalu mengambil tidak perlu terlalu meresponi terhadap perkataan buruk tersebut. Kita tidak perlu ikut-ikutan.
Kalau bisa menjauh, kita menjauh. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita dengarkan adalah semua yang manis, semua yang sedap didengar. Di dalam Filipi 4 ayat 8 di sini dikatakan seperti itu, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kalau yang nggak sedap didengar, nggak usah kita dengarkan. Itu bisa melatih kita dengan sendirinya. Jika kita terlatih untuk mendengarkan, untuk memperkatakan kata-kata yang manis saja, maka yang keluar juga pasti akan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata pujian terhadap seseorang. Dan secara otomatis pikiran seseorang terhadap orang lain akan sama baiknya seperti yang kita katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan dapat mempengaruhi iman seseorang, iman kita. Alkitab menyampaikan bahwa kalau orang baik mengeluarkan sesuatu yang baik dari hatinya, maka hal itu juga yang akan terpancar kepada orang di luar sana. Oleh karena itu, dalam bacaan kita pagi hari ini memperingatkan kepada setiap kita bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan mengisi pikiran kita. Dan saat itu menguasai pikiran kita, maka secara otomatis akan mempengaruhi pilihan kita, akan mempengaruhi iman kita. Maksudnya apa? Jika yang kita dengarkan, jika yang kita perkatakan adalah kata-kata yang buruk, maka hal itu juga selain bisa mempengaruhi pikiran kita, itu juga bisa mempengaruhi iman kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berjaga-jaga. Lalu yang ketiga, perkataan bisa membangun iman, bahkan juga bisa menjatuhkan iman. Perkataan baik yang kita dengar bisa membangun iman kita, bisa membangun iman orang lain. Tetapi jika perkataan buruk yang keluar dari mulut kita, itu bisa menghancurkan iman orang, bahkan juga menghancurkan iman kita sendiri. Jadi sangat penting bagi kita untuk belajar mengontrol lidah kita, mengontrol mulut kita, supaya tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut kita. Mari kita belajar bersama-sama. Caranya dengan kita membaca Alkitab, dengan kita memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan dalam diri kita, saya yakin dan percaya apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan lewat perkataan kita, itu sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini mari sama-sama kita belajar untuk berjaga-jaga, berhati-hati dalam berkata-kata, dalam menjaga lidah kita, supaya setiap apa yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tidak menghancurkan iman orang lain. Terlebih sama seperti kita, tidak menjatuhkan iman kita, tidak mempengaruhi pikiran kita. Mari sama-sama kita belajar untuk menjaga perkataan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan singkat lewat Gemar online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami pemahaman lebih terhadap isi hati-Mu ini Tuhan, terhadap firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami sadar kami nggak mampu jika kami memahami lewat pemahaman kami sendiri Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja
untuk memberi pemahaman kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan beraktivitas. Tuhan sertai, jaga, lindungi setiap kami dari pagi sampai malam nanti ya Tuhan Yesus. Kami kembali beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.